Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wahyudi dengan nomor DP 2100512055. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia bermacam-macam dan dapat dikelompok-kelompokkan. Adapun ide yang ingin dilontarkan oleh Abraham Maslow ini adalah bahwa kebutuhan manusia yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok urutan berdasarkan kepentingannya. 5 kelompok berdasarkan kepentingannya yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhnya karena berkaitan langsung dengan pemuasan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis itu antara lain kebutuhan akan makan, air, oksigen, aktif, istirahat, keseimbangan temperatur, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Karena merupakan kebutuhan yang paling mendesak, maka kebutuhan-kebutuhan fisiologis akan paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Apabila kebutuhan yang pertama telah terpusatkan, maka dalam diri individu akan muncul suatu kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasannya, yakni kebutuhan akan rasa aman. Sebagai contoh paling nyata bahwa manusia sangat membutuhkan rasa aman adalah pada saat masa bayi dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan yang efektif atau ikatan emosional dengan individu lainnya, baik dengan sesama jenis ataupun lawan jenis di lingkungan masyarakat. Bagi individu-individu, keanggotaan dalam kelompok sering menjadi tujuan yang dominan dan mereka bisa menderita kesepian, asing, dan tak berdaya apabila keluarga, pasangan hidup, rekan kerja, atau teman-temannya meninggalkannya. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan rasa harga diri. For self system. Kebutuhan yang keempat yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Oleh Maslow dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu bagian pertama adalah penghormatan dan penghargaan diri sendiri, dan bagian kedua adalah penghargaan dari orang lain. Bagian pertama mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, kemandirian, dan kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya. Adapun bagian kedua untuk kebutuhan rasa harga diri ini dalam hal ini dibutuhkan penghargaan atas apa yang dilakukannya. Terpuaskan akan kebutuhan akan rasa harga diri pada individu akan menghasilkan sikap percaya diri, rasa berharga, rasa takut, rasa mampu, dan rasa perasaan berguna. Dari yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan yang sebelumnya sudah terpuaskan dengan baik. Maslow mencatat bahwa aktualisasi diri itu tidak hanya berupa menciptakan kreasi atau karya-karya berdasarkan bakat-bakat atau kemampuan khusus. Contoh dari aktualisasi diri ini adalah seseorang yang berbakat musik menciptakan
komposisi musik, seseorang yang memiliki potensi intelektual menjadi ilmuwan, dan seterusnya. Adapun hadapan dalam mengaktualisasikan diri menurut Maslow, yaitu ada 3 hambatan apabila individu ingin mengaktualisasikan dirinya. Yang pertama, hambatan dari dalam dirinya sendiri, yakni berupa ketidaktahuan, keraguan, dan bahkan juga rasa takut dari individu untuk mengungkapkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga potensi-potensi itu tetap laten. Yang kedua yaitu hambatan dari luar individu atau dari masyarakat. Hambatan dari masyarakat ini dapat berupa kecenderungan mendepersonalisasi individu, juga berupa perepresian sifat-sifat, bakat, ataupun potensi-potensi. Masyarakat sering merepres pengungkapan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang spesifik dari para warganya, yang apabila terungkap bisa mengantarkan mereka menuju aktualisasi diri. Yang hambatan yang terakhir yaitu hambatan dari pengaruh negatif akibat kebutuhan yang kuat akan rasa aman. Seperti diketahui, proses perkembangan menuju kematangan menuntut kesediaan individu untuk mengambil risiko, membuat kesalahan, dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak konstruktif. Kesemuanya itu jelas memerlukan keberanian oleh individu-individu yang kebutuhan akan rasa amannya terlalu kuat, pengambilan risiko, perbuatan kesalahan, dan pelepasan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak konstruktif itu justru menjadi hal-hal yang mengancam atau menakutkan. Dan pada gilirannya, ketakutan ini akan mendorong individu-individu tersebut untuk bergerak mundur menuju pemuasan kebutuhan akan rasa aman. Sekian presentasi TS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.